Tangis haru dan pilu. Hari itu terasa sangat membahagiakan bagi Atlas dan Naila. Mereka juga sengaja mengosongkan satu hari itu untuk quality time berdua dalam rangka merayakan kebahagiaan itu. Malam hari, Naila menelpon Natasha, orang terdekat yang menurutnya juga harus tahu tentang kabar bahagia itu. "Seriusan kakak hamil?" Natasha bersorak senang. "Wah, berarti bentar lagi aku bakal punya keponakan dong. Doain ya, biar nanti bisa dipanggil Aunty." "Amin, tapi nanti kalau bisa lahirannya pas aku lagi libur ya kak." "Mana bisa diatur kayak gitu dek, ada-ada aja kamu." "Ya, tapi kan aku juga pengen jadi yang pertama ngeliat pas dia lahir." Natasha memanyunkan bibirnya. "Itu jelas nggak mungkin dek, karena yang pertama kali ngelihat setelah dokter sudah pasti abang. Kan nanti abang yang nemenin lahiran." Atlas turut menimpali. "Berdua sama aku boleh ya? Please." Naila geleng-geleng kepalanya. Janinnya aja baru 1 bulan udah heboh mikirin siapa yang bakal nemenin lahiran. Natasha nyengir. "Oh iya kak, tadi aku gak sengaja ketemu sama Rahel pacarnya Bang Noah." "Oh ya? Terus gimana? Kamu kenalan?" balas Naila. "Enggak sih, aku cuman ngeliat doang. Gak berani negur, dia dingin banget kayaknya. Tunggu dikenalin sama Bang Noah aja deh." "Kamu sendiri gimana dek? Udah nemu gebetan belum di sana?" tanya Atlas. Natasha mesem-mesem. Gak ada pacaran-pacaran ya dek? Kamu kesana kan buat kuliah, jadi fokus kuliah aja." sergah Naila. "Lah, kocak banget kakak kamu ini dek. Dia aja waktu kuliah pacaran, adiknya malah dilarang-larang." timpal Atlas. "Tapi kan situasinya beda Atlas. Natasha itu kuliah di luar kota, gak ada yang ngawasin. Iya kalau misalnya ketemu cowok yang baik, kalau misalnya ketemu sama yang gak baik gimana?" debat Naila. "Tapi kan Natasha juga pasti tahu mana cowok yang baik dan mana yang gak baik." Atlas membela adik iparnya. "Dek, nanti kalau misal suka sama cowok atau ada yang ngedeketin, kasih tahu abang ya, biar abang cari tahu dulu cowoknya baik apa enggak." "Iya bang." Natasha cengengesan saja. "Ya sudah, aku lanjut nugas kuliah dulu ya. Kak, bang, selamat untuk calon dedek bayinya." "Hati-hati ya dek." Naila tersenyum mengakhiri panggilan video itu. Saat itu, Naila melihat notifikasi bahwa Atlas menandainya di Instagram. Naila pun membuka notifikasi itu. Ternyata sekitar 15 menit yang lalu, Atlas mengunggah sebuah postingan tentang kehamilan Naila dengan kalimat romantis yang sebenarnya cukup menyentuh. Tapi Naila terpikirkan akan hal lain. "Sayang, kok kamu posting di Instagram sih? Gimana? Keren gak kata-kata aku? Gak kalah puitis kan sama kata-katanya Noah?" Atlas menaikkan alis. "Atlas, bukan itu masalahnya. Tapi kalau kamu posting begini, nanti teman-teman kita jadi pada tahu." "Ya bagus dong, mereka kan pasti juga bakal ikut senang kan? Bahkan aku udah ngerencanain mau bikin acara gitu pas udah 4 bulan nanti." "Tapi kan kasihan Salsa sama Yuda sayang. Mereka pasti sedih banget. Apalagi Salsa udah pengen punya anak banget dan udah ngelakuin banyak cara supaya bisa hamil." Atlas jadi terdiam beberapa saat. Ia memang tidak terpikirkan akan hal itu. Yuda memang tidak segamblang itu bercerita pada Atlas. Tentu saja berbeda dengan Salsa yang sudah bercerita banyak pada Naila. Sebenarnya karena alasan itulah Naila belum memberi kabar apa-apa pada teman-temannya dari pagi. "Tapi ujung-ujungnya mereka juga akan tahu kan?" ujar Atlas. "Kita berpikir positif aja sayang. Siapa tahu kabar bahagia ini juga menular ke Salsa nantinya." Naila menghela nafas. "Itu postingan kamu mending dihapus dulu deh. Udah dilek sama Salsa." Lirih Atlas sambil menggigit bibir, memasang tampang bersalah. Sementara itu, sekitar 5 kilometer dari apartemen mereka, Yuda yang sedang rebahan di ruang tengah langsung tersentak duduk melihat postingan Atlas. Pria itu langsung membeku dalam suasana hati dan pikiran yang sama-sama bergejolak. Pikirannya langsung tertuju pada istrinya. Jangan sampai Salsa melihat postingan itu. Yuda langsung lari ke kamar untuk mencegah hal itu, tapi dari pintu kamar, ia melihat Salsa sudah mengusap-usap air mata di atas tempat tidur sambil memandangi layar ponsel. "Sayang." Yuda mendekat. Salsa menoleh dan mengusahakan tersenyum meski matanya basah. "Sayang, lihat ini.
Naila hamil. Aku seneng banget deh, sampai terharu. Yuda meneguk ludah yang terasa pahit. Ia tahu air mata Salsa bukan hanya sekedar air mata haru saja, tapi juga kesedihan di dalamnya. Yuda memeluk Salsa yang membuat tangisan wanita itu semakin pecah. Salsa terisak saat Yuda membelai kepalanya dengan lembut. Atras dan Naila beruntung banget ya sayang. Hidup mereka sempurna banget. Hubungan yang lancar, orang tua yang merestui dan penuh kasih sayang. Dan sekarang belum lama nikah udah dikasih anak. Tangis Salsa. Sedangkan ujian kita kok kayak gak ada habis-habisnya ya. Gak sebelum nikah, gak setelah nikah. Apa ini tanda kalau sebenarnya Tuhan itu gak restu aku sama kamu ya? Gak boleh ngomong kayak gitu sayang. Yuda mengusap-usap lengan Salsa. Setiap orang itu punya kebahagiaan dan ujian hidupnya yang berbeda-beda. Pasti akan ada masanya sayang. Mungkin bukan sekarang. Mungkin Allah sudah nyiapin waktu yang terbaik. Gak ada ikhtiar yang sia-sia. Dan kalaupun kita tidak ditakdirkan untuk memilikinya, pasti Allah juga akan punya rencana lain buat kita yang lebih baik. Kamu gak boleh menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan takdir. Yuda mengusap linangan di pipi istrinya itu. Tapi aku mau jadi istri yang sempurna buat kamu. Apa adanya kamu sudah jadi versi sempurna buatku. Yuda meyakinkan. Salsa membenamkan dirinya dalam pelukan Yuda lagi. Dadanya masih terasa sesak. Kesedihan itu tidak bisa luntur begitu saja. Besok kita ke Bali yuk. Ajak Yuda kemudian. Ke Bali? Salsa mengangkat dagunya untuk menatap wajah suaminya. Ngapain? Pacaran? Yuda tersenyum. Kita lupakan dulu kehidupan pernikahan ini. Kita lupakan dulu tentang tuntutan harus punya anak. Kita quality time berdua, senang-senang. Ngelakuin apa yang kamu suka. Ngelakuin apa yang aku suka. Makan bebas tanpa menghiraukan pantangan ini itu. Yuda mengambil jeda sejenak. Aku baru sadar bahwa selama ini kita belum pernah yang benar-benar liburan berdua. Aku sibuk mikirin gimana cara mengumpulkan uang untuk bayar cicilan ini itu. Dan kamu sibuk memikirkan bagaimana caranya supaya bisa garis dua. Tanpa sadar kita yang sudah menekan diri kita sendiri. Papar Yuda. Kamu mau kan refreshing sejenak? Mata Salsa mulai memancarkan manik-manik haru. Dari semua masalah hidup yang ia hadapi, hal yang paling ia syukuri adalah memiliki pria seperti Yuda. Mau kan sayang? Yuda mengulangi pertanyaannya lebih lembut. Salsa menganggukkan kepala lantas memeluk suaminya itu lagi. Yang paling ahli menyimpan luka sendiri. Suatu pagi, Noah kembali menginjakkan kaki di pekarangan rumah kakek dan neneknya. Masih ada banyak tanya yang harus ia temukan jawabannya. Noah tidak ingin menahannya lama-lama. Opa Rudi yang saat itu sedang olahraga ringan di halaman rumah tampak senang begitu melihat kedatangan Noah. Selamat pagi, Opa. Noah menyalami pria tua itu. Selamat pagi, Noah. Opa Rudi mengusap kepala Noah. Sayang sekali kamu baru datang sekarang. Rahel sudah balik ke Jogja dari seminggu yang lalu. Noah tersenyum tipis. Iya, Opa, tidak apa-apa. Saya kesini untuk mengunjungi Opa dan Oma. Sekalian minta maaf karena waktu itu pamit mendadak. Bagaimana kabar Opa? Kabar Opa alhamdulillah baik-baik saja. Tapi tidak bisa dikatakan sehat juga. Maklumlah. Orang udah sepuh seperti ini kadang sakit pinggang, sakit kepala, kadang sakit kaki, ada aja yang sakit. Balas Opa Rudi sambil tertawa kecil. Silakan duduk Noah. Kemudian ia mempersilahkan tamunya untuk duduk di kursi-kursi yang ada di teras. Oma, ada tamu nih. Pria tua itu berseru pada istrinya. Tidak lama kemudian Oma Nilam pun muncul dengan membawakan secangkir teh dan biskuit. Maaf jadi ngerepotin Oma. Lirih Noah. Tidak apa-apa. Yang kali ini harus diminum ya. Jangan langsung kabur kayak waktu itu lagi. Omah turut bergabung duduk bersama mereka. Noah tersenyum dan mencicipi suguhan itu. Noah, Rahel itu jarang loh membawa temannya ke rumah. Apalagi teman laki-laki. Kamu sudah lama kenal dengan Rahel? Oma Nilam seperti tidak bisa menahan rasa penasarannya tentang status hubungan laki-laki itu dengan cucunya. Oh, sebenarnya belum lama Oma. Jadi waktu itu kami pernah gak sengaja ketemu di toko buku. Terus ketemu lagi di acara CFD.
Dan minggu lalu itu Rahel datang ke acara bedah buku saya. Dia sedikit menyebalkan ya Oma, seloroh Noah. Oma tertawa. Bukan sedikit, tapi sangat menyebalkan. Rahel itu orangnya gak suka basa-basi. Agak ketus juga kalau sama orang yang baru kenal. Apalagi kalau sedang diam wajahnya terlihat judes. Tapi sebenarnya hatinya lembut sekali. Kalau sama Oma dan Opa masih suka manja-manjaan walau sudah umur segitu. Oma Nila mendeskripsikan cucunya itu. Noah mengangguk-angguk, kemudian ia memutar kepalanya menghadap Opa Rudi. Jadi Rahel hanya tinggal sama Opa dan Oma sedari kecil. Opa Rudi dan Oma Nilam tampak saling pandang beberapa saat dengan tatapan sirat makna, membuat Noah semakin mencium sesuatu yang mencurigakan di sana, hingga kemudian pria tua itu menganggukkan kepalanya. Iya, kami hanya tinggal bertiga. Apa kedua orang tuanya Rahel sudah meninggal atau hanya mamanya saja? Noah bertanya sehati-hati mungkin. Sebelumnya, maaf kalau topik ini sedikit sensitif bagi Opa dan Oma. Kalau misalnya Opa dan Oma tidak mau menjawab juga tidak apa-apa. Noah menyeruput tehnya kembali untuk menghilangkan kiko. Noah, sebenarnya Rahel itu bukan cucu kandung kami, ujar Opa Rudi kemudian. Pria itu sebenarnya belum pernah mengatakan hal itu pada siapapun, bahkan pada Rahel sendiri. Tapi entah kenapa, ia merasa laki-laki muda yang baru 2 kali bertemu dengannya itu terasa dapat dipercaya untuk berbagi rahasia tersebut. Darah Noah berdesir mendengar pengakuan kakeknya itu. Ia sebenarnya sudah menduga hal itu, meski tidak menyangka bahwa Opa Rudi akan mengaku secepat itu, bahkan tanpa banyak pancingan kata dari Noah. Noah menegakkan kepalanya menanti penjelasan lebih lanjut. Saat itu sepasang sosok tua itu tampak bergenggaman tangan seolah menguatkan diri satu sama lain sebelum membuka cerita yang mungkin menyakitkan bagi mereka. Kurang lebih 25 tahun yang lalu kami ditinggalkan oleh putri sematawayang kami. Itu adalah masa-masa paling sulit bagi kami berdua. Bertahun-tahun kami hanya menghabiskan hari dengan menangis hampir setiap malam. Hingga suatu hari ada bencana tsunami yang memakan korban jiwa. Semula saya hanya ikut program kantor untuk menyalurkan bantuan ke daerah itu. Hingga akhirnya saya melihat seorang bayi cantik berusia 6 bulan yang tidak henti menangis. Para relawan di sana menjelaskan bahwa kedua orang tua bayi itu meninggal. Hati saya tersentuh saat pertama kali melihat. Saya berdiskusi dengan istri saya, kemudian kami berdua sepakat untuk mengadopsi bayi tersebut. Dialah Rahel. Papar Opa Rudi. Noah tercenung mendengar cerita itu, masih tidak menyangka bahwa Rahel memiliki kisah hidup yang tidak kalah pahit dengannya. Apa Rahel tahu soal ini, Opa? Balas Noah. Opa Rudi menggeleng. Kami tidak pernah berani menceritakan padanya, karena para relawan yang menemukannya sebenarnya juga tidak tahu identitas sebenarnya kedua orang tua Rahel dari sekian banyak korban meninggal. Bahkan banyak juga yang tidak ditemukan. Setelah berbulan-bulan tidak ada yang mengakui Rahel sebagai keluarga, maka petugas di bencana itu menyimpulkan bahwa orang tua bayi itu adalah salah 2 di antara korban yang meninggal atau yang hilang. Noah merasakan bulu-bulu di tubuhnya berdiri mendengar cerita itu. Tidak dapat membayangkan bagaimana jika Rahel mendengar cerita itu, secara langsung mungkin dia akan benar-benar pingsan. Tapi kami sangat menyayangi Rahel, Noah. Kami benar-benar menganggap dia sebagai cucu kami, ujar Oma sambil menyusut kenangan di sudut matanya yang berkerut itu. Dia adalah cahaya baru di rumah ini, semangat baru kami, kebahagiaan baru kami, anugerah besar bagi kami. Noah tersenyum tipis, ia percaya akan itu. Terbukti dengan bagaimana kedua orang tua itu memberikan pendidikan yang terbaik untuk Rahel. Kendati sudah tahu identitas Rahel yang sebenarnya, tetap masih ada yang terasa menyesakan di hati Noah, dan kali ini bukan perihal Rahel lagi. Lalu bagaimana dengan putri satu-satunya Opa dan Oma? Dia meninggal karena apa? Lidah Noah terasa keluh mengatakan itu, karena di saat yang bersamaan ia sangat tahu bahwa orang yang mereka bicarakan masih hidup. Karena sakit, Opa Rudi memberikan jawaban cepat dan singkat. Sementara Oma Nilam tampak menghapus air mata dengan ujung lengan dasternya. Saat itu Noah melihat 2 hal.
Di sorot mata Opa Rudi, amarah dan sakit hati masih terpancar jelas. Sementara di sorot mata Oma Nilam, kerinduan yang terlihat lebih mencolok. Hal tersebut membuat Noah mengurungkan niat untuk meneruskan pembahasan itu. Opa, Oma, terima kasih atas suguhannya, ujar Noah beberapa menit kemudian. Saya pamit dulu karena masih ada agenda lain. Insya Allah, lain kali saya akan berkunjung ke sini lagi. Noah menyalami kedua sosok tua itu. Iya, pintu rumah ini akan selalu terbuka untuk kamu. Jangan ragu untuk datang kapanpun, balas Oma Nilam. Betapa hati Noah terasa berkecamuk saat mendengar kalimat itu. Apa kakek dan neneknya itu juga masih mengatakan hal yang sama jika tahu bahwa Noah adalah anak dari Elena dan Ken? Sebelum memasuki mobilnya, Noah kembali menoleh dan berkata, "Oh iya, Mama kirim salam buat Oma dan Opa. Sampaikan salam balik dari kami, semoga suatu saat bisa bertemu ya." Opa Rudi membalas dengan senyum bersahaya, yang Noah yakini senyuman itu akan berbeda jika tahu siapa Noah sebenarnya.